desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait kasus videografer Amsal Sitepu besok Senin 30 Maret 2026 jam 9 pagi. RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHP baru adalah bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan yang substantif, bukan keadilan formalistik. Di sisi lain, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya adalah maksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus kakap. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah tidak pernah terbayang di pikiran saya. Mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, saya justru menjadi bertanya, apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru semata-mata dengan segala cara hanya ingin agar saya dihukum? Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Hati saya sebagai seorang terdakwa pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum? Apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Lebih miris lagi, ketika saya menyimak dan membaca surat tuntutan tersebut, ternyata penuntut umum kembali memasukkan isi surat dakwaan dari keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya. Padahal keterangan ahli dari Inspektorat Daerah di dalam BAP penyidikan tersebut jelas-jelas sudah terbukti tidak benar di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini, ahli dari Inspektorat Daerah telah secara terbuka mengakui bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukannya adalah hanya bersumber dari berita acara pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Karo dan tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada saya maupun pihak-pihak lainnya. Dan juga saksi ahli auditor meminta bantuan dari saksi ahli IT yang tidak pernah di BAP dan tidak pernah dihadirkan di persidangan ini. Yang menjadi janggal bagi saya, mengapa penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan di dalam tuntutannya? Apalagi jika mengingat penyidikan pertama saya sebagai saksi pada bulan Maret 2025, proses penyidikan terhadap saya berjalan dengan sangat baik. Bahkan setelah selesai penyidikan, saya diminta secara langsung untuk menjadi saksi ahli oleh Kasipitsus secara langsung di hadapan penyidik yang juga duduk sebagai penuntut umum di persidangan ini. Dan saya juga diminta untuk membuat video profil Kejaksaan Negeri Karo pada saat itu, namun saya tolak karena beberapa alasan. Saya hanya mengiyakan permintaan untuk mereview jalannya proses penyidikan yang diupload di akun sosial media saya. Sejak awal proses penyidikan di bulan Maret hingga di penyidikan kedua di bulan November 2025 bersamaan dengan waktu penetapan saya menjadi tersangka pun saya tetap kooperatif memberikan kesaksian tanpa pernah didampingi penasehat hukum karena menurut saya tidak ada yang salah dalam pekerjaan jasa pembuatan video profil desa yang telah selesai kami kerjakan. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja
pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Di dalam penjara. 5. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja umum, dibuka dan terbuka untuk umum ya. Setuju. Ya, semua fraksi sudah hadir. Hari ini kita rapat khusus, agendanya merespon perkembangan terakhir ya dari kasus penyiraman air keras ya kepada pejuang dan pembela hak asasi manusia Saudara Andri Yunus dari Kontras ya. Tadi kita sudah rapat konsultasi sebentar ya dengan teman-teman. Ada beberapa hal yang ingin kita sepakati ya di sini ya. Saya akan bacakan lalu teman-teman menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi Komisi 3. Untuk selanjutnya ini akan menjadi keputusan Komisi 3 ya, simbol rapat yang mengikat ya, mengikat. Saya bacakan nanti baru pandangan masing-masing fraksi. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait penyiraman air keras kepada Saudara Andri Yunus masa persidangan 4 tahun 2025-2026 Rabu 16 Maret 2026 18 Maret ya 2026. Pada hari ini Komisi 3 DPR RI telah menggelar rapat terkait perkembangan penanganan terkait perlindungan terhadap Saudara Andri Yunus. Rapat ini juga menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat pada tanggal 17 Maret 2026 lalu serta hasil konferensi pers yang tadi sudah dilaksanakan di Polda Metro. Berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan untuk rapat hari ini, yaitu yang pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dan seluruh pihak terkait yang telah mengungkap peristiwa dan identitas para pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus. Kedua, Komisi 3 DPR RI mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan perkara kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus dengan memedomani ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru dalam penanganan perkara ini. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada LPSK untuk segera memfasilitasi perlindungan yang menyeluruh terhadap Saudara Andri Yunus, organisasinya, keluarganya, serta pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Komisi 3 DPR RI meminta LPSK bersama seluruh pihak terkait, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi upaya pemulihan kesehatan Saudara Andri Yunus sehingga memperoleh haknya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nanti ini diperbaiki ya, nomor 4 nih ya. 5. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini dengan membentuk panitia kerja Komisi 3 DPR RI tentang kasus penyiraman air keras dan melaksanakan rapat kerja dengan Polri, LPSK serta kuasa hukum Saudara Andri Yunus sebagai bentuk komitmen dalam penegakan terhadap perlindungan masyarakat Indonesia. Coba ini dulu dibuka dulu draftnya tadi. Kita edit bareng-bareng ya yang poin 4 itu. Sebelum nanti saya tanyakan pandangan ini ya, fraksi masing-masing ya. Salam sejahtera. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI, ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa Pak Muhammad Rano Alfat, ada Kapoksi PDI Perjuangan Bapak Safarudin, ada Ibu Widya Partai Amanat Nasional, kemudian ada Pak Mahfud Arifin
Kapoksi Partai Nasdem, Pak Sudeson Tandra dari Partai Golkar, Pak Adang Darajatun Partai Keadilan Sejahtera, Pak Bimantoro Wiono Partai Gerindra, dan terhubung melalui Zoom ya Bapak Hinca Panjaitan Partai Demokrat. Pak Hinca, suaranya nggak ada ya? Diperbesar coba. Rekan-rekan wartawan, Ketua Komisi 3, anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi kerja Polda Metro Jaya yang di-backup oleh Barreskrim Polri begitu cepat mengungkap kasus ini. Dia meneliti sekian banyak CCTV, 100 CCTV lebih, 100 lebih, sehingga didapatkan bahwa pelakunya itu berawal dari TKP, mundur sampai dia melarikan diri itu terekam semua, sehingga sudah terungkap siapa sih sebetulnya pelakunya itu. Dan rekan-rekan saya kira sudah mengetahui bahwa dari POM TNI juga sudah press release. Tentunya nanti pelaksanaannya, karena kemungkinan ini berkembang kasusnya bukan dari rekan-rekan TNI sendiri yang terlibat, tentunya ada mungkin orang sipil yang terlibat karena perkembangan segala macam nanti penyidikannya. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Ketua Komisi tadi, kita akan berpedoman pada pasal 170 KUHP yang baru ini, tentang bagaimana persidangan antara militer dengan sipil. Di situ akan tergambar nanti. Yang kedua, saya sangat setuju dibentuknya panja untuk mengawal bagaimana selanjutnya penyidikannya, pengembangannya, kemudian nanti di dalam persidangan, sehingga Komisi 3 akan mengawal itu. Dan mudah-mudahan itu yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3, bahwa di dalam kasus ini ada pelaku, ada yang membantu, dan ada aktor intelektual. Ini yang kita akan ungkap, makanya kita bentuk panja untuk mengawal ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju ya, terhadap 5 poin kesimpulan rapat dan pembentukan panja ya. Jadi setuju. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.